Halo Sobat UI, saya Hendro Prabowo. Hari ini kita akan membahas sedikit konten dari finance yang berhubungan dengan investasi, bagian kecilnya namun bagian paling pentingnya yaitu masalah cash flow. Cash flow yang dimaksud di sini adalah cash flow yang relevan untuk investasi, untuk menghitung arus kas di dalam investasi. Jadi hari ini judul besarnya adalah cash flow yang relevan untuk suatu analisa proyek investasi. Kita kenal selama ini dengan istilah capital budgeting. Jadi di dalam capital budgeting kita harus mengidentifikasi dulu mana-mana cash flow yang relevan, kemudian baru menghitung besarannya. Jadi tidak semua arus kas di dalam suatu perusahaan dalam kaitannya dengan proyek relevan untuk dimasukkan ke dalam cash flow. Pada dasarnya cash flow ini yang akan dihitung adalah yang tambahan atau istilahnya incremental cash flow, yaitu selisih antara jumlah cash flow atau arus kas total sebelum adanya proyek dengan sesudah adanya proyek. Jadi secara keseluruhan ada 8 jenis arus kas yang harus dipertimbangkan apakah mereka ini relevan atau tidak relevan. Yang pertama yaitu capital spending atau pengeluaran barang-barang modal seperti pembangunan gedung, pembelian mesin, dan sebagainya ya untuk berjalannya proyek itu. Yang kedua, ada yang disebut sunk cost. Sunk cost ini adalah salah satu arus kas yang dilarang dimasukkan. Apa itu sunk cost? Sunk cost adalah segala pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh perusahaan jauh-jauh hari sebelum ada rencana proyek itu, tapi akan digunakan sebagai bagian dari proyek. Ya. Kemudian yang ketiga yang disebut opportunity cost. Opportunity cost itu adalah segala arus kas yang sedang atau telah diterima sebelum adanya proyek, kemudian menjadi hilang atau harus tidak diterima lagi karena adanya proyek itu. Ya, jadi misalnya penghasilan dari salah satu barang modal yang merupakan bagian dari sunk cost, namun menghasilkan cash flow, tetapi penggunaan barang modal ini kemudian membuat cash flow itu hilang. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah side effect. Nah, side effect ini harus dimasukkan ke dalam arus kas yang relevan. Mengapa? Karena dengan hadirnya proyek itu bisa memberi dampak arus kas yang berkurang atau negatif. Nah, itu yang disebut erosion, atau berdampak positif bagi proyek lain, itu yang disebut sinergi. Nah, itu harus diperhitungkan sehingga relevan sebagai bagian dari arus kas proyek. Yang kelima yang disebut non-cash expenses. Contohnya adalah depresiasi, itu adalah alokasi biaya karena adanya penggunaan aktiva tetap yang berwujud. Dan amortisasi mirip seperti depresiasi, yaitu alokasi biaya karena adanya penggunaan aktiva tetap yang tidak berwujud. Dua-duanya harus tidak boleh dimasukkan sebagai bagian dari arus kas yang relevan, karena sudah merupakan pengeluaran kas di awal investasi. Yang kedua, karena itu hanya merupakan alokasi biaya sehingga tidak ada pengeluaran cash sepeser pun walaupun harus dibebankan di dalam
income statement atau laporan keuangan pada periode tersebut. Kemudian yang lain adalah net working capital. Ini juga merupakan tambahan investasi dan berakibat adanya tambahan arus kas untuk proyek-proyek yang berdampak pada naiknya penjualan. Karena naiknya penjualan membutuhkan dukungan tambahan modal kerja. Nah, modal kerja ada yang berupa cash, piutang, persediaan, yaitu harus disediakan, namun dapat dukungan dari supplier atau vendor berupa utang usaha, ya. Jadi tidak harus segera membayar, sehingga mereka memberikan utang, maka muncullah account payable di dalam laporan keuangan kita. Ya, itu akan mengurangi kebutuhan tambahan modal kerja, sehingga yang dihitung sebagai arus kas yang relevan adalah net working capital, ya, tambahan modal kerja bersih. Nah, kemudian selanjutnya adalah financing cost. Jadi sumber pendanaan proyek itu menimbulkan cost, bisa dari equity atau utang. Nah, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam kelompok arus kas yang relevan. Mengapa demikian? Karena kalau itu dimasukkan maka menjadi double counting atau dihitung dua kali, ya, jadi kebanyakan. Yang pertama sudah diperhitungkan di dalam discount rate atau required rate of return dari proyek itu, ya, sebagai R atau I, ya. Kemudian kalau dibebankan ulang di dalam cash flow-nya, maka berarti dua kali pembebanan, tidak boleh, ya. Jadi itu bukan cash flow yang relevan. Yang terakhir adalah beban pajak. Beban pajak ini suatu realita yang tidak bisa diabaikan, karena memang perusahaan mengeluarkan biaya itu, jadi itu merupakan arus kas yang diserahkan ke pemerintah. Nah, jadi seluruh perhitungan di dalam arus kas proyek harus memperhitungkan pajak. Jadi tanpa perhitungan pajak maka perhitungan arus kasnya meleset. Jadi sebagai kesimpulan bisa dikatakan dua kelompok besar dari arus kas, yaitu yang relevan dan yang tidak relevan. Jadi yang relevan adalah yang boleh dimasukkan ke dalam perhitungan arus kas proyek, sedangkan yang tidak relevan dilarang dimasukkan di dalam arus kas proyek. Demikian, mudah-mudahan menjadi jelas. Terima kasih.